Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Lulu Fadlia. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi yang masih bersangkutan dengan materi di video saya yang sudah saya up sebelumnya. Judulnya kalau nggak salah manajemen pelatihan dakwah. Kalau video kemarin itu sampai di aktualisasi pelatihan dakwah, sekarang kita masuk ke pengawasan pelatihan dakwah. Jadi bisa dibilang ini video part 2-nya ya. Oke, langsung saja ke materi pengawasan pelatihan dakwah. Pengawasan pelatihan dakwah, pengertiannya itu menurut J. Terry, proses penentuan apa yang harus dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan oleh pelaksana, menilai pelaksanaan bila mana perlu mengambil tindakan kolektivitas sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana yang sesuai dengan standar. Kemudian pengertian menurut SP Siagian, pengawasan adalah proses dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Kalau diambil kesimpulan, berarti kegiatan pengawasan ini merupakan proses penentuan dari keseluruhan kegiatan, bertugas untuk mengawasi atau mengamati agar proses pelaksanaan kegiatan pelatihan dakwah itu bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. Lanjut, proses pengawasan dalam pelatihan dakwah terdiri dari 3 tahap, yaitu menetapkan standar. Ini bisa dikatakan apa ya? Di planning itu misalnya kita berfokus atau fokusnya itu di apa misalnya di public speakingnya para peserta atau untuk meningkatkan skillnya para peserta atau kegiatan untuk memahami sasaran atau mat'u dari dai-nya atau fokus yang lainnya gitu. Jadi menetapkan standar-standar sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh pelaksana atau penyelenggara. Kemudian di pengukuran dan menentukan kesenjangan. Tujuan pengawasan manajemen pelatihan dakwah untuk mengetahui jalannya pelaksanaan pelatihan dan jelas untuk memperbaiki kesalahan. Jadi pengawasan ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan agar kesalahan yang dilakukan atau yang terjadi di pelatihan kali ini tidak terulang lagi di pelaksanaan pelatihan dakwah di next pelatihan lagi itu. Kemudian mengetahui ketepatan biaya pelaksanaan, ini berkaitan sama anggarannya ya. Misal anggarannya habisnya di yang direncanakan itu biaya anggarannya misalnya 5 juta, tapi pas pelaksanaan kok habisnya sampai 6 juta, itu buat apa aja, atau mungkin biaya yang keluar atau yang dikeluarkan itu malah jauh dari apa yang atau kurang dari apa yang sudah ditetapkan. Kemudian mengantisipasi kesalahan agar tidak terulang kembali, ini sama kayak tadi, memperbaiki kesalahan agar di next pelatihan itu bisa jauh lebih baik lagi. Kemudian evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi adalah sebuah proses untuk memperoleh hasil pelaksanaan pelatihan dakwah dan menentukan nilai dari sudut pandang informasi yang bersangkutan. Jadi kegiatan evaluasi itu kegiatan untuk memperbaiki juga, untuk mengetahui proses dari hasilnya, untuk memperoleh hasil pelaksanaan pelatihan dakwah agar bisa diambil nilainya atau sebuah kesimpulannya atau hasil tadi gitu, hasil dari outputnya dari pelatihan. Kemudian tujuan dari evaluasi, mendapatkan informasi, menganalisa informasi, mengetahui bagian yang berhasil dilakukan dan bagian yang belum bisa tercapai. Nah ini misal dari penyelenggara atau pihak peserta itu ada yang belum bisa dicapai atau bahkan alhamdulillahnya udah bisa dicapai, itu nanti bisa diketahui dari evaluasi ini. Kemudian mengetahui pengaruh latihan terhadap pelaksanaan tugas di lapangan. Nah, ini sama kayak tadi ya, menentukan bagian yang berhasil berkaitan sama yang berhasil dicapai atau belum bisa dicapai tadi. Jadi sama-sama tahu di lapangan tuh mereka sebenarnya kerja apa ya B aja gitu atau nggak responsif. Kemudian mengetahui perubahan yang terjadi pada peserta. Nah, ini kalau dilihat dari sebelum mereka ikut pelatihan dakwah itu kayak gimana, kemudian output ketika mereka sudah mengikuti pelatihan itu kayak gimana, nanti ini dapat diketahui di tahap evaluasi ini bagi para peserta. Kemudian memberikan kesempatan peserta agar berkontribusi pada perbaikan pelatihan. Nah, ini fokusnya dari peserta biar mereka tuh
di pelatihan setelah mengikuti pelatihan tuh bisa lebih baik lagi gitu. Skillnya juga bisa bertambah. Kemudian yang terakhir, membantu tercapainya hasil latihan dengan diadakannya ujian di setiap materi yang disampaikan. Lanjut, manfaat dari evaluasi, yaitu mengetahui kualitas pelatihan dakwah, udah jelas, mengetahui relevansi pelatihan dakwah, udah jelas juga, membuka wawasan pelatihan dakwah dengan menyesuaikan keadaan. Nah, ini perlu kreativitas dan inovasi yang baik ya untuk bisa berkamuflase atau menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi di sekarang ini. Kemudian mengetahui perluasan fungsi pelatihan dakwah. Nah, ini bisa buat investasi masa depan atau apa ya? Bisa buat yaitu tadi rencana di masa depan tuh kayak gimana. Kemudian memperkuat reputasi penyelenggara. Nah, ini jelas juga biar dapat nilai positif, nilai baik dari para peserta dan masyarakat tentunya. Kemudian mengetahui kelanjutan pelatihan dakwah ke depan. Nah, ini lanjut atau tidak. Nanti mau ikut lagi atau sudah di situ saja dalam melaksanakan pelatihan dakwah. Kemudian konsep evaluasi pelatihan dakwah. Evaluasi deskriptif terhadap perbedaan individual, kemudian evaluasi sebagai bagian dari andragogi. Nah, andragogi ini tuh andragogi itu adalah bagaimana cara belajarnya orang dewasa. Kenapa orang dewasa? Karena ketika orang dewasa itu belajar atau melakukan belajar ya, belajar itu cakupan wawasan mereka tuh berbeda, cakupannya lebih luas dan dibandingkan dengan anak-anak yang cakupannya sempit tuh orang dewasa tuh lebih punya minded yang lebih apa ya, general atau lebih umum gitu, lebih universal. Jadinya kalau bahasa kerennya apa ya, kayak open minded gitu. Andragogi ini kayak gitu, belajarnya cara orang dewasa. Kemudian evaluasi pada tahap kelompok dan umpan balik atau feedback evaluasi dari pelatihan dakwah. Kemudian laporan dan follow up pelatihan dakwah. Laporan pelatihan dakwah yaitu sebagai salah satu alat untuk menyampaikan informasi baik lisan maupun tulisan guna terjadinya hubungan yang baik antara bawahan maupun atasan sebagai salah satu pelaksanaan komunikasi dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi dua arah ya ini. Jadi laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawabannya pelaksana, tim pelaksana atau tim penyelenggara kepada pimpinannya atau kepada atasannya sebagai bentuk dari pertanggungjawaban ketika mereka sudah selesai melakukan pelatihan dakwah. Fungsi laporan pelatihan dakwah. Nah, ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, penyampaian informasi, bahan pengambilan keputusan, sebagai alat kerjasama dan sebagai alat untuk memperluas ide dan pengalaman. Kalau ini berkaitan sama tadi ya, kreativitas dan inovasi untuk pelaksanaan pelatihan dakwah di next periodenya, agar pelaksanaan pelatihan dakwah itu nggak monoton dan bisa beraneka ragam cara-caranya. Nah, untuk follow up kegiatan pelatihan dakwah, kegiatan pelaksanaan pelatihan dakwah, maaf ya ini tipe. Follow up artinya tindakan lanjut. Follow up merupakan suatu langkah yang diambil dan dilakukan setelah pelatihan dakwah selesai sesuai dengan jadwal untuk mengawal peserta agar tetap semangat dalam mempertahankan ilmu yang ia dapat dari pelatihan dan bisa mengembangkannya. Jadi follow up ini berkaitan atau fokusnya pada si peserta. Jadi pihak pelaksana atau pihak penyelenggara pelatihan dakwah itu berharap supaya peserta yang ikut pelatihan dakwah bisa untuk menindaklanjuti dari pelatihan yang sudah mereka ikuti dan bisa mengembangkannya. Maksudnya tuh interpretasinya tuh bisa lebih luas lagi ketika mereka nantinya bakal terjun ke lapangan. Oke, baik, sekian itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.